Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, solih dan solihah? Semoga semuanya sehat ya. Semoga kita dalam lindungan Allah. Jangan lupa di masa pandemi ini kita selalu menjaga kesehatan kita dan selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa Bu Nanda selalu ingatkan untuk menjaga 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Alhamdulillah, kita sekarang akan mempelajari kembali materi matematika bab statistika. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang mengenal data dan kita juga sudah belajar tentang cara mengumpulkan data. Jadi, pada materi kali ini kita akan belajar membaca dan menafsirkan sajian data. Selain itu, kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Ada diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Yang pertama, kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Sajian data dalam bentuk tabel sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Data dalam tabel mudah untuk dibaca. Nah, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Bu Nanda memberikan sebuah contoh ya. Contoh yang pertama, perhatikan data nilai matematika siswa kelas 5 SD Insan Madani berikut. Ada beberapa nilai ya, ada 70, 50, 80 bermacam-macam ya. Kemudian perintahnya adalah sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Nah, caranya bagaimana? Jadi yang pertama kita mengurutkan data dari yang paling kecil ke besar. Jadi kita ambil nilai yang paling kecil, yaitu berapa? 50 ya. Kita urutkan. Jika 50 ada 2, kita tulis 50, 50. Kemudian 60. 60-nya ada berapa? Ada 2. 60, 60. Lalu 70-nya ada berapa? Ada 5. 70, 70, 70 gitu ya, sampai 5. Dan seterusnya sampai nilai 100. Kemudian, masukkanlah data yang telah diurutkan ke tabel. Caranya, kita membuat tabel ada kolom nilai dan banyak siswa. Kita tulis nilai yang paling kecil ke besar ya. Yang paling kecil adalah 50. 50 ada berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 50? Ada 2, kita tulis 2. Lalu 60-nya ada berapa? Ada 2. 70-nya ada berapa? Ada 5. 80 ada berapa? Ada 8 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, mudah ya. Jadi untuk tabel ini mudah sekali. Selanjutnya yang kedua adalah menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram. Jadi, diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk gambar. Gambar digunakan untuk mewakili benda yang menunjukkan banyak benda sesungguhnya. Contoh, data banyak siswa disajikan dengan gambar orang, atau data berat beras yang terjual dapat disajikan dengan gambar karung beras. Kemudian data kesukaan permen anak-anak di kelas bisa digambarkan dengan gambar permen ya, seperti itu. Nah, Bu Nanda akan memberikan sebuah contoh untuk anak-anak lebih jelas memahami bentuk diagram gambar atau piktogram. Contohnya, perhatikan data penjualan beras di toko Sumber Rejeki selama seminggu berikut. Ada hari Senin sampai Minggu. Ditulis di situ hari Senin sebanyak 60 kilo, Selasa 40 kilo, Rabu 80 kilo sampai hari Minggu. Lalu, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar. Nah, caranya kita membuat sebuah kolom ya, tabel ya. Kemudian kita beri 2 kolom yaitu hari dan berat berasnya.
Diagram tersebut kita buat berat berasnya dengan gambar karung beras ya, sesuai dengan datanya. Jadi untuk satu karung beras, satu gambar karung beras mewakili 10 kilo beras. Jika hari Senin sebanyak 60 kilo, maka berapa gambar karung beras? Ada 6 ya. Karena satu karungnya, satu gambar karungnya mewakili 10 kilo beras. Lalu Selasa ada 40 kilo, maka berapa gambar karung berasnya? Ada 4. Rabu juga begitu. Rabu ada 80 kilo, maka berapa gambar karung berasnya? Ada 8 dan seterusnya sampai hari Minggu ya. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram. Jadi, diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk gambar. Gambar digunakan untuk mewakili benda yang menunjukkan banyak benda sesungguhnya. Contoh, data banyak siswa disajikan dengan gambar orang, atau data berat beras yang terjual dapat disajikan dengan gambar karung beras. Kemudian data kesukaan permen anak-anak di kelas bisa digambarkan dengan gambar permen ya, seperti itu. Nah, Bu Nanda akan memberikan sebuah contoh untuk anak-anak lebih jelas memahami bentuk diagram gambar atau piktogram. Contohnya, perhatikan data penjualan beras di toko Sumber Rejeki selama seminggu berikut. Ada hari Senin sampai Minggu, ditulis di situ hari Senin sebanyak 60 kilo, Selasa 40 kilo, Rabu 80 kilo sampai hari Minggu. Lalu, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar. Nah, caranya kita membuat sebuah kolom ya, tabel ya. Kemudian kita beri 2 kolom, yaitu hari dan berat berasnya. Diagram tersebut kita buat berat berasnya dengan gambar karung beras ya, sesuai dengan datanya. Jadi untuk satu karung beras, satu gambar karung beras mewakili 10 kilo beras. Jika hari Senin sebanyak 60 kilo, maka berapa gambar karung beras? Ada 6 ya. Karena satu karungnya, satu gambar karungnya mewakili 10 kilo beras. Lalu Selasa ada 40 kilo, maka berapa gambar karung berasnya? Ada 4. Rabu juga begitu. Rabu ada 80 kilo, maka berapa gambar karung berasnya? Ada 8 dan seterusnya sampai hari Minggu ya. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Tinggi setiap batang menunjukkan frekuensi setiap datum. Jarak antar batang sama. Nah, sebelum kita menyajikan data, kita perlu mengetahui langkah-langkah bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Yang pertama, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Ada yang sumbu mendatar dan tegak atau vertikal dan horizontal. Kemudian, membuat skala pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Skalanya bisa 0 sampai 10 atau 0, 10, 20 ya, tergantung dengan jumlah di soalnya ya, di datanya ya. Yang ketiga, membuat batang untuk menunjukkan frekuensi setiap datum. Dan yang keempat, melengkapi diagram batang dengan keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Agar lebih memahaminya,
Bu Nanda akan memberikan contoh. Masih ingatkah di materi yang sebelumnya Bu Nanda akan membahas sedikit cerita yang di materi sebelumnya ya. Jadi cerita tentang Benny mengumpulkan data ya. Mengumpulkan data apa? Mengumpulkan data tempat wisata yang disukai siswa kelas 5. Setelah Benny mengumpulkan data, kemudian Benny menyajikan data tersebut. Nah, Benny akan menyajikan data tersebut dengan diagram gambar. Maaf, dengan diagram batang ya. Perhatikan data yang telah dikumpulkan Benny pada materi yang kemarin sudah dibahas ya. Jadi Benny mendapatkan data yaitu di kelas siswa yang menyukai museum sebanyak 8 anak, siswa yang menyukai candi sebanyak 4, siswa yang menyukai kebun binatang sebanyak 10 anak, dan siswa yang menyukai pantai sebanyak 6 anak. Lalu kita sajikan dalam bentuk diagram batang ya. Jadi yang pertama tadi langkahnya adalah membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Yang sumbu tegak di situ ada banyak siswa ya. Ada 0 sampai 10 ya di situ ya. Kemudian di sumbu mendatarnya ada nama-nama tempat wisata, ada museum, candi, kebun binatang, dan pantai. Jadi yang pertama kita membuat batang dari tempat wisata museum. Jadi sesuai dengan data yang didapatkan Benny, yang menyukai museum ada berapa anak? Ada 8 ya. Jadi kita membuat tinggi batangnya di angka 8 ya. Jadi tingginya sesuai dengan yang sebelah kiri ya, sesuai dengan sumbu tegaknya. Lalu siswa yang menyukai candi ada berapa? Ada 4. Jadi kita membuat batangnya tingginya sesuai dengan angka 4 dan seterusnya sampai tempat wisata yang pantai ya. Jadi itu adalah cara membuat bentuk diagram batang ya, mudah. Agar lebih memahaminya, Bu Nanda akan memberikan contoh kembali tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan data jenis pekerjaan warga Desa Sukamaju berikut. Ada jenis pekerjaannya dan banyak warganya atau banyak orangnya. Jenis pekerjaannya ada petani, pedagang, guru, pegawai swasta, dan pegawai negeri. Banyak orangnya, petani 25 orang, pedagang 29 orang, dan seterusnya. Lalu sajikan data berikut dalam bentuk diagram batang. Jadi seperti yang tadi ya, langkah yang pertama adalah membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kita lihat ya, untuk angka pada sumbu tegak, kita lihat paling banyak ya angkanya. Di situ adalah 29 ya. Paling tidak kita membuat angkanya 29 atau lebih, boleh 30 atau 35 ya. Jadi kita buat 0 sampai 29. Lalu kita membuat yang terlebih dahulu adalah jenis pekerjaan petani. Kita membuat batangnya sesuai dengan banyak orangnya. Petani ada berapa? Ada 25. Jadi tinggi batang yang digambar sesuaikan dengan titik di mana angka 25. Lalu pedagang juga seperti itu. Pedagang ada berapa orang? Ada 29. Maka tingginya sesuaikan dengan titik di angka 29. Sampai pegawai negeri juga seperti itu ya, dan seterusnya. Mudah ya. Dan yang terakhir adalah menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk garis. Diagram garis umumnya digunakan untuk menyajikan data dari waktu ke waktu dalam jangka waktu tertentu.
Cara menyajikan diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya, data pada diagram garis menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan nilai setiap datum. Baik, perhatikan contoh yang akan Bu Nanda jelaskan. Jadi ada data berat badan Mela pada bulan Januari sampai bulan Juni. Berat badan Mela di bulan Januari berapa? 36, Februari 38, dan seterusnya sampai bulan Juni 38 kilo. Kita sajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkahnya hampir mirip ya, seperti diagram batang, cuma kita tidak membentuk atau menggambar batang-batang ya, tapi kita menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik ya. Jadi kita yang pertama tulis pada bulan Januari. Januari kita berat badan Mela ada berapa? Ada 36 kilo ya. Berarti kita tarik garis putus-putus di Januari dan angka 36. Kemudian kita beri titik di sikunya ya. Beri titik. Kemudian lanjut ke bulan Februari. Di bulan Februari berat badan Mela berapa? 38. Maka kita tarik garis antara Februari dan 38. Lalu kita beri titik di sikunya. Lanjut di bulan Maret, berat badan Mela adalah 37. Jadi kita tarik garis antara bulan Maret dan 37. Kita beri titik dan seterusnya sampai bulan Juni. Kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan ya. Dari Januari ke Februari, Februari ke Maret, Maret ke April, April ke Mei, dan Mei ke Juni ya. Seperti itu cara membuat dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak bisa memahami yang Bu Nanda sudah sampaikan? Baik, Bu Nanda akan mengulangi ya sedikit apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari tentang menyajikan data ya yang disajikan dalam berbagai bentuk. Ada bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis ya. Bu Nanda tadi sudah memberikan contoh-contohnya juga. Baiklah. Untuk materi kali ini, Bu Nanda tidak memberikan tugas ya. Jadi tugasnya hanya menyimak video yang sudah Bu Nanda buat ini ya. Jadi disimak dengan baik, perhatikan setiap contoh yang sudah Bu Nanda jelaskan. Kemudian anak-anak juga bisa membaca kembali di buku LKS yang ada pada halaman 41 sampai 48 ya, bisa dipelajari ya di rumah ya. Jadi tugasnya nanti ya menyusul di pertemuan selanjutnya. Baiklah, Bu Nanda cukupi untuk materi kali ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.